Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Ikhwani Damanik dengan NIM 2002-463 kelas 6B akan membawakan materi tentang emotional approach dalam komunikasi krisis guna memenuhi tugas mata kuliah manajemen isu dan krisis. Seorang public relation merupakan komunikator perusahaan yang memiliki peran penting dalam membangun reputasi pada perusahaannya. Reputasi yang baik dapat membentuk opini publik yang baik, begitupun juga sebaliknya. Seorang public relation juga harus memiliki sense of belonging dan sense of crisis yang baik terhadap perusahaan dan jiwa inisiatif yang tinggi saat terjadinya krisis. Klasik, the problems, dan don't overreach. Pertama, melakukan penilaian objektif terhadap penyebab krisis. Kedua, pikirkan secara holistik dampak krisis pada kinerja dan reputasi perusahaan. Ketiga, cari tahu semua informasi detail terkait isu yang timbul, atau siapa yang pertama kali menyebarkan, benar atau enggaknya ke dalam internal. Keempat, beberapa masalah akan hilang dengan sendirinya. Bereaksi secara berlebihan terhadap sebuah isu dapat memberikan daya tarik dan memfokuskannya kepada audiens pada suatu masalah. Selanjutnya ada build a crisis response team, atau kita harus buat teamwork. Yang pertama, buat sebuah steering group untuk krisis internal. Isinya harus dari CEO-nya, direkturnya, manajer-manajernya yang berhubungan. Dari situlah kita bisa berdiskusi. Kedua, biasanya tim ini di-lead oleh CEO atau direktur level untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan selama krisis. Ketiga, tim ini akan membantu PR terkait key message yang akan dikeluarkan ke publik dan tindakan PR selanjutnya. Selanjutnya ada identify the spokesperson, atau sudah dibuat planning maka harus ada yang berbicara. Yang pertama ada CEO. Dalam menghadapi suatu krisis, seorang CEO harus mengelola krisis, mengelola operasi bisnis. Hal ini terutama berlaku pada jam-jam pertama ketika krisis terjadi, di mana informasi sangat dibutuhkan. Kedua, public relations atau manajer public relations adalah alternatif lain yang dapat menjadi pilihan saat krisis terjadi. Ketiga, jajaran manajemen. Jajaran manajemen juga perlu dilatih untuk menjadi juru bicara. Keempat, karyawan. Seluruh karyawan sebenarnya adalah PR perusahaan. Fungsi internal communication sangat butuh dan penting di saat krisis melanda. Selanjutnya kita juga harus membuat key message, apa yang harus mau kita keluarkan di depan media. Yang pertama, harus selalu katakan yang sebenarnya, nggak boleh bohong dan tidak boleh dilebih-lebihin. Yang kedua, bersikaplah terbuka dan jujur. Apa yang terjadi diupdate terus, harus terbuka mungkin tentang berita-berita yang baru. Ketiga, jangan membuat janji palsu. Keempat, selalu berempati. Kalau salah minta maaf. Kalaupun kita punya salah sedikit saja di situ minta maaf saja, karena kita berhadapan dengan publik yang banyak. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.